Kali bersama kami dalam Pro Kontra, ini segmen terakhir, jadi sekaligus dengan closing statement ini, singkat-singkat silakan Pak Henry Satrio dulu. Oh, saya duluan dong. Nah, tadi kan mau ngomong begini begitu. Jadi begini, sebetulnya tingkat kedewasaan masyarakat Indonesia dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media sosial itu sebetulnya rendah. Berkali-kali kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia, Kedai Kopi melakukan survei, Pak. Yang terakhir itu kepada Gen Z malah, umurnya maksimal 22 tahun. Itu hanya 23% saja yang percaya informasi media sosial. Bahkan sebelumnya itu lebih rendah lagi. Jadi kalau masyarakat umum rendah sekali. Jadi ini sebetulnya adalah momen yang pas sebetulnya buat pemerintah, Menkominfo. Kalau ini mau dibongkar, Pak, dibongkar sekalian, Pak. Jadi jangan setengah-setengah, karena menurut saya isu Saracen ini harus ada ujungnya, Pak. Jadi kalau nggak ada ujungnya, ini jadi kentang nih. Nanti kemana-mana ini isunya. Nah, karena jadi menurut Anda perlu tidak polisi segera mempublikasikan siapa pelanggannya? Karena nampaknya kan sudah digantongi nama-nama itu kan di laptopnya begitu. Kalau memang sudah ada diumumkan. Tapi kan kita nggak bisa masa polisi. Maksudnya kita masa polisi. Tapi maksud saya adalah ini harus ada ujungnya, Pak. Banyak kasus tuh nggak ada ujungnya. Kasus Iwan Bopeng aja nggak ketahuan sampai sekarang. Misalnya kan. Gitu. Misalnya banyak kasus-kasus yang memang kita tunggu nih, Pak. Kita tunggu sampai di mana ini ujungnya. Anti klimaks gitu ya, Iwan Bopeng, pembacokan apa itu anti klimaks gitu kan ya. Iwan Bopeng siapa sih? Itu ah. Nah, itu makanya tadi jadi saya ulang nih, closing statementnya adalah karena masyarakat Indonesia masih percaya terhadap media konvensional dibandingkan media sosial, maka kasus Saracen ini memang harus diselesaikan. Jadi jangan sampai pada ranah perbincangan kemudian ranah akhirnya pertempuran antar media sosial, akun media sosial saja. Ini harus segera buat masyarakat semakin terkotak-kotak lagi nih begitu ya. Sehingga ini bisa selesai gitu. Baik, silakan ini Pak Pujo, ujungnya ini diharapkan ada ujungnya, Pak. Orang menantikan jangan anti klimaks nanti. Nah, tentu saja ini akan ada ujungnya. Yang perlu kita sampaikan pada masyarakat bahwa ini adalah permasalahan hukum. Ya, permasalahan hukum di mana drive utamanya adalah ekonomi. Nah, sementara tentu saja pemesannya itu berbagai kalangan, ya, itu yang nanti kita harapkan segera dituntaskan itu nanti ya, Pak ya. Utamanya ekonomi ya, Pak. Iya, mereka nggak punya keinginan untuk memecah belah bangsa sebetulnya. Dia nggak peduli. Itu bonus itu ya. Dia tidak peduli. Ya, siapapun membayar itu. Ini masyarakat modern, masyarakat media sosial sekarang itu. Jadi mensreanya nggak ada dong, Pak. Ideologinya. Ya, ideologi ekonomi. Makanya hate speech. Ya penipuan lah itu. Penipuan. Ini di situ. Undang-undang digital. Jadi 28 penyebaran konten-konten masuk itu. Karena hoax kan yang disebarkan juga ini. Mungkin silakan disambung juga, Pak. Industri komunikasi politik atau industri komunikasi digital ini halal. Hanya saja sekarang ada oknum yang memang ingin, mungkin KPI mereka memecah belah bangsa, kita nggak tahu, mungkin ada KPI-nya itu lebih kepada motif ekonomi. Tapi kalau dari kami, mungkin Pak Henry, kami dari praktisi ini membantu kandidat-kandidat tertentu atau membantu konteks politik tertentu itu sah kalau yang kita hadirkan itu rekam jejak, kapasitas, kapabilitas, track record. Nah, ini yang mungkin ke depannya ini para praktisi ini harus ada ideologinya, bukan ideologi market yang seperti Pak Pujo sampaikan tadi. Nah, kalau dari kami melihat ini sebuah fenomena bahwa bukan lagi kandidat atau konten siapa yang menyerang A, tapi lebih kepada yang penting kalau kita menyerang sesuatu dapat imbalan berupa uang. Karena kan dalam itu dari sudut Saracennya, tapi kemudian orang bertanya, siapakah politisi-politisi yang menghalalkan segala cara sampai menggunakan? Sekarang makanya dengan adanya ibaratnya mungkin menghalalkan segala cara untuk mendapat suatu kedudukan politik ini ya, ini salah satu faktor untuk ibaratnya mengantarkan mereka. Kalau dari segi Saracennya tidak ada ideologis hanya market atau ekonomis, tapi penggunanya ini yang menjadi esensi. Silakan di penutupnya juga. Ya, kalau menurut saya, jadi ini suatu pembelajaran bagi kita semua. Masyarakat juga harus makin dewasa, makin waspada terhadap ya tadi fabrikasi terhadap news-news yang sumbernya tidak bisa dipercaya. Hati-hati dengan itu. Dan juga saya rasa ini memang waktunya kita untuk membenahi diri bahwa satu kontestasi itu harusnya ya dianggap satu pertandingan. Selesai persiapan pertandingan itu ada namanya rule of the game. Setelah gamenya selesai ya mari kita
bagaimanapun juga kan kita adalah satu bangsa. Ini menurut saya ya, kalau tadi diarahkannya ke sana. Tapi kalau untuk internet sebenarnya pemerintah inginnya, mari kita manfaatkan internet ini lebih yang produktif. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Apalagi kita sudah ngomong masyarakat Asia, ekonomi Asia. Kalau kita sendiri kita berantem terus, ekonomi dari luar masuk, kita hanya digigit jari tuh, ternyata market kita sudah diambil orang. Nah ini, bagi yang pelaku-pelaku yang orang yang punya niat jahat, jangankan Sarasen, yang lainnya kita bisa cari gitu. Baik. Vendor lagi. Baik, terima kasih nih ya Pak Semi, Pak Pujo, Pak Antoni dan juga Pak Hendy. Pemirsa, demikian pro kontra malam ini. Saya Rama Sarita, selamat malam, sampai jumpa.